Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, katalisator, fasilitator, sang kehadiran, sang keberadaan, yang mengurus, mengatur seluruh ciptaannya tanpa batas. Beliau senantiasa menumpahkan cinta kasih-Nya tanpa syarat, tidak bergantung pada kebaikan kita, tidak bergantung pada keburukan kita. Beliau sangat berbeda dengan sifat kita. Kita baik kepada orang kalau orang baik sama kita. Kita berubah menjadi tidak baik kepada orang kalau dia tidak baik sama kita. Dia tidak punya sifat seperti itu. Dia tetap saja baik apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini, seraya memohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, pintu kedewasaan kita, pintu kesadaran kita, sehingga kita bisa dikelompokkan menjadi orang-orang yang pantas untuk ditolong. Oleh karena itu, mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah gagasan yang saya beri judul besar, kelompok manusia yang dapat ditolong. Kalau ada yang dapat ditolong, berarti di seberangnya pasti ada yang tidak dapat ditolong. Tentu saja kalau kita ditanya, kita ingin termasuk yang mana? Ingin yang dapat ditolong atau tak dapat ditolong? Sudah dipastikan jawaban kita ingin dikelompokkan menjadi manusia yang dapat ditolong. Pertanyaannya, siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Apakah Allah tidak bisa menolong kita? Allah pun hanya dapat menolong kita kalau kita mau ditolong. Jadi cara Allah menolong kita itu tidak secara otomatis. Makanya di banyak ayat Allah selalu menyatakan yahdillahu linurihi mayyasha. Dan Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Hati-hati memahami kalimat itu.
Karena banyak yang gagal memahami kalimat itu lalu menjadi pasif. Hanya menunggu untuk dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau kita menunggu untuk dikehendaki Allah, selamanya kita hanya menjadi seorang penunggu. Jadi Allah itu hanya akan menghendaki mereka yang punya kehendak. Mengapa begitu? Alam semesta ini, nih, Sang Hyang Taya, kekosongan, energi ilahi tanpa batas yang meliputi seluruh kekosongan ini, itulah yang meliputi kita. Dan posisi kita saat ini diliputi oleh semesta tanpa batas ini. Sedangkan Allah di Quran mengatakan berulang kali bahwa aku meliputi kalian. Bahkan Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Mari kita lihat. Kita sekarang ada di sini. Bukankah kita bersama ini? Nanti kita pindah keluar, akan bersama ini. Kita pergi ke luar negeri, pasti bersama ini. Kita pergi ke planet lain, akan selalu bersama ini. Ini, ruang kosong ini tidak pernah meninggalkan kita. Kita mengambil kehidupan lewat napas dari sini. Kita akan mengembalikan kehidupan lewat napas ke sini. Makanya orang mati disebut menghembuskan napas yang terakhir. Kemana? Ke sini. Sedekat itu. Nah, bagian dari dirinya yang maha tak terbatas ini sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Yang ditiupkan dari bagian dirinya diberi nama berbeda. Namanya ruh. Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah yang meliputi semesta raya ini yang sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Jadi kalau saya mau umpamakan Allah itu lautan yang tanpa batas, bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah percikan dari lautan yang tanpa batas, tetesan dari lautan yang tanpa batas, tentu saja. Lautan yang tanpa batas dengan satu tetes air yang diambil dari lautan itu sifatnya sama. Makanya orang menyelidiki laut tidak pernah membawa laut ke laboratorium. Hanya membawa satu tetes saja dari laut dan itu yang diselidiki secara cermat. Tingkat kegaramannya, pH-nya, salinitasnya, keasamannya, tingkat kebasahannya. Hanya dengan menyelidiki satu tetes air itu, lalu bisa menceritakan keseluruhan dari sagaranya laut. Makanya menjadi sangat masuk akal kalau para nabi, para rasul mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi siapa yang kenal ruh yang ditiupkan ke dalam dirinya, maka dia akan kenal ya seluruh yang meliputi semesta raya ini. Masuk akal kan? Nah, sifat air yang satu lautan itu dengan sifat air satu tetes yang diambil dari lautan sama. Jadi kalau Allah Maha berkehendak, berarti ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita pun sebetulnya punya kehendak. Nah, ketika dua kehendak itu saling berpadu, di situ terjadi yang namanya pertemuan. Sama seperti saat ini. Saya punya kehendak ingin mengajar. Kalian punya kehendak ingin belajar. Yang punya kehendak ingin belajar dengan yang punya kehendak ingin mengajar berpadu di sini, sehingga di sini terjadi proses belajar mengajar. Kan namanya juga proses belajar mengajar. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Itu terjadi pertemuan dua keinginan. Satu keinginan yang mau belajar, satu keinginan yang mau mengajar. Kalau saya pergi dari sini dan tidak ada di sini, tidak terjadi proses belajar mengajar.
Jadi pertemuan itu selalu terjadi karena ada dua kehendak. Jadi kalau Allah mengatakan yahdillahu linurihi mayyasha, Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang dikehendaki, maka bukan berarti Allah itu menghendaki si A, tidak menghendaki si B. Tidak seperti itu mekanismenya. Cara Allah menghendaki berdasarkan kehendak kita. Begitu kita punya kehendak, dikehendaki Allah, terjadilah pertemuan dua kehendak. Di situ proses perjalanan mulai berlaku. Pelan-pelan ya ngajinya supaya ngerti. Karena kita selama ini memahami Quran, memahami kitab suci itu benar-benar kulitnya saja, sehingga tidak masuk. Sehingga pesan dari Quran sebagai surat itu tidak masuk. Padahal Quran itu surat. Jadi kalau di Injil itu, ya, kalau baca Injil itu disebutnya pasal dan ayat. Tapi kalau Quran itu surat. Nah, sekarang mengapa Quran disebut surat? Kan namanya surat itu pasti ada pesan dong. Apa kita tidak merasa istimewa ketika kita mendapatkan surat secara khusus dari Dia yang Maha Khusus, penguasa semesta raya ini, yang sering kita sebut Allah. Nah, sayang sekali surat yang Allah kirim kepada kita ini selama ini hanya menjadi hiasan dinding, hanya menjadi pemenuh lemari-lemari buku kita, dan kita sampai hari ini tidak pernah bisa menangkap apa isi surat di dalamnya. Jadi sepenggal surat yang saya bacakan tadi, yahdillahu linurihi mayyasha, Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendaki, itu surat. Pesannya tangkap oleh kita, oh ternyata Allah hanya akan menghendaki mereka yang punya kehendak. Kalau saya tidak punya kehendak, maka saya tidak akan bisa dikehendaki. Itulah orang pertama yang layak untuk ditolong. Ketika kita memunculkan kehendak dalam diri, berarti kita sedang memunculkan diri bahwa saya sedang menolong diri saya sendiri. Begitu kita ingin menolong diri sendiri, maka Allah akan menolong kita. Itu mekanismenya. Makanya berulang kali saya menyampaikan di kajian ini, Allah menyatakan di Quran, "Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahi la'aj." Barang siapa yang punya kehendak, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Dan waktu itu akan datang hanya bagi mereka yang berharap. Yang tidak berharap, apalagi yang memustahilkan pertemuan itu, yang menyatakan tidak mungkin itu terjadi, sampai kapanpun dia tetap saja tidak akan pernah merasakan pengalaman itu. Nah, kompetensi yang saya bangun hari ini adalah selesai kajian ini kita bisa memastikan apakah saya kelompok manusia yang layak untuk ditolong atau malah justru memasuki kelompok manusia yang tidak layak ditolong karena kita sama sekali tidak bisa menolong diri kita sendiri. Clear ya? Ini saya baru bahas judulnya aja. Judul aja panjang bahasnya supaya ngerti. Karena judul ini tidak datang sembarangan. Semua judul-judul kajian saya itu melewati proses meditasi yang ketat. Jadi kalau judul-judulnya itu berbeda dengan kebanyakan kajian yang kalian kenal di tempat lain, ya itu aja bedanya. Karena saya ngasih judul nggak sembarangan. Jadi judulnya bukan meningkatkan iman dan takwa, bukan. Karena itu sudah banyak judul seperti itu. Judulnya meningkatkan iman dan takwa, tetapi isi kajiannya nggak tahu apa itu iman, nggak tahu itu apa takwa. Ya bagaimana meningkatkannya? Akibatnya jadi hanya basa-basi saja. Karena saya tidak mau terjebak dalam basa-basi, maka judul ini lebih spesifik.
Karena saya sudah berulang kali melakukan riset. Sebagai ilmuwan, saya melakukan riset. Saya tanya ya secara detail, bukan sama kalian. Bukan. Sama orang-orang yang selalu terbuka mulutnya di depan publik. Ketika saya tanya apa iman itu? Mohon maaf, jawabannya nggak ada yang jelas. Apalagi kalau kita bicara tingkatan-tingkatan iman. Mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai tingkatan tertinggi yang namanya isbat al yakin. Wah, nggak bisa. Hampir semua umat menyatakan iman itu percaya. Percaya kepada Allah yang gaib, ya sudah percaya saja. Karena Allah gaib, percaya saja. Padahal itu kan sebenarnya tantangan. Gaib saja susah dipercaya, nyata saja susah dipercaya, apalagi gaib, kan begitu logikanya. Allah tuh gaib bagi siapa? Bagi yang belum tahu. Gaib bagi yang belum tahu, bukan gaib bagi semua orang. Lalu anda yang tidak tahu lalu mengajak orang lain untuk mengimani Allah yang gaib, sama-sama nggak tahu. Bukankah itu ketololan? Kita saja sehari-hari untuk mempercayai sesuatu kan pengen bukti, bukan? Betul nggak? Iya. Saya sudah transfer ya ke rekening Anda 1 juta. Selesai? Selesai? Iya pasti enggak. Tolong dong difoto bukti transfernya. Betul nggak? Sampai di situ saja bukti transfer sudah dikirim, masih belum percaya sebelum uangnya diambil. Bener nggak ada di rekening kita? Itu iman, itu harusnya begitu. Ya kita ini selama ini disuruh iman sama Allah. Karena Allah gaib, udah imanin aja. Allah gaib, malaikat gaib, semua pada gaib. Lah yang nyata aja susah diimani, apalagi yang gaib. Allah itu gaib bagi yang nggak tahu. Bagi yang tahu ternyata Allah tuh nggak gaib sama sekali. Dia tuh maha nyata. Nah makanya kalau kita bisa bertransisi dari gaib ke nyata, barulah kita mendapatkan iman. Dari ilmu yakin naik menjadi ainul yakin, hakul yakin, sampai puncaknya isbat al yakin. Tidak ada keraguan lagi, sudah teguh kokoh. Itu yang namanya isbat. Isbat, isbat, isbat. Itu. Jadi nama hari namanya Sabtu. Jadi Sabtu itu hari isbat sebetulnya. Makanya siapa yang melanggar perjanjian di hari isbat, di hari Sabtu, maka aku akan kutuk dia menjadi kera yang hina. Kebanyakan kita hanya tahu yang namanya hari Sabtu itu hari sucinya umat Yahudi. Itu saja, itu simbolik. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasyara. Nasara jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Karena nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab itu dari hadu. Orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasyara itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi, pengen saya jadi Nasrani, karena bagus kan sebetulnya. Cuman karena kita belajar kulitnya saja, yang diajarkan kebencian pada orang, belum tuntas belajarnya, sudah kebenciannya di sini. Kalau sudah ada kebencian, apapun yang dilakukan orang, salah semua. Lalu kita merasa diri paling benar, paling hebat. Justru itu orang yang tidak bisa ditolong. Jadi orang yang tidak bisa ditolong itu orang yang merasa dirinya paling hebat,
paling soleh, paling suci, paling pintar, dan semua orang salah di luar dia. Itu yang tidak bisa ditolong. Gelas ini, ya gelas yang saya pegang ini, gara-gara penuh sekarang isinya, gak bisa diisi. Karena syarat untuk bisa diisi, supaya bisa ditolong, dia kan harus kosong. Sekarang sudah kosong pun belum tentu bisa diisi. Sepanjang ini belum dibuka. Ini belum dibuka. Ini bahasa Inggrisnya namanya cover. Bahasa Arabnya kafir. Jadi kafir itu artinya tutup. Selama ini kita mengatakan kafir pada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Apa enggak konyol? Ini kafir tuh tutup. Sudah jadi bahasa sepak bola, kiper. Itu dari kafir. Koper. Itu dari kafir. Kuper. Itu semua dari kafir itu. Dari bahasa Inggris cover. Makanya kalau kalian tidur kan pakai bed kafir. Ya biar adil. Bednya dari Inggris, kafirnya Timur Tengah, kan biar ngerti kan? Gitu maksud saya. Nah, tutupnya harus dibuka. Orang yang tertutup pikirannya, orang yang tertutup pikirannya itu bukan orang biasa. Biasanya orang yang menganggap dirinya sudah serba bisa. Ini yang susah ditolong. Makanya saya tidak bisa menolong orang-orang yang tidak bisa ditolong. Orang yang merasa dirinya tahu, padahal dia itu tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Cuman sok tahu seakan-akan dia paling tahu, padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak sadar kalau dia tidak tahu, gak bisa ditolong. Santrinya bisa ditolong karena kosong. Tapi guru santrinya belum tentu bisa ditolong. Maka beruntung kalian gak jadi guru santri. Gampang ditolongnya. Ini saya ngomong pakai bahasa terbuka aja ya. Biar ngerti. Karena kalau sudah pakai gelar macam-macam, pakai kiai, pakai haji, apalagi sudah masuk kelompok ulama ini, ulama itu, merasa diri paling berilmu, susah ditolongnya. Karena kerjaannya cuma menyampaikan yang dia tidak tahu. Tetapi seakan-akan dia tahu. Kan banyak orang yang cerita Allah tapi nggak tahu Allah. Banyak orang yang cerita malaikat belum jumpa malaikat. Sampai kemarin saya di kelas, ya, di kelas sedang belajar. Saya tanya mahasiswa, 40 mahasiswa saya tanya, pertanyaan begini. Siapa di ruangan ini yang takut setan? Langsung, merinding. Terus saya tanya, yang pertama merinding saya suruh ke depan. Kenapa kamu merinding? Takut, Pak. Udah lihat setan belum? Belum, Pak. Ini mahasiswa ini, lingkungan akademis ini. Sudah terjadi kebodohan di lingkungan akademis. Saya ceritakan di sini. Makanya saya bilang, aneh ya kamu itu. Takut setan belum pernah ketemu setan. Langsung gitu. Karena ada paradigma yang dibangun sejak kecil yang namanya setan itu mengerikan, menakutkan, kan begitu. Lalu pertanyaan saya yang kedua, di antara kalian 40 ini, ada nggak yang sekarang ingin bertemu dengan setan? Tambah takut. Gak mau ketemu setan. Udah, akhirnya saya panggil seseorang ke depan. Saya lihat dulu yang ngerjakan PR-nya paling jelek. Maju kamu. Ini PR kamu kok nggak selesai, cuma 20%. Kenapa? Sebetulnya Pak, saya tadi malam sudah niat mau mengerjakan PR Bapak. Niat kan? Dari mana niat itu? Dari kesadaran bukan? Gitu. Saya tuh sebetulnya sudah niat mau bangun malam. Tapi ternyata malam-malam alarm saya sudah bunyi. Tetapi kemudian alarm itu saya matikan Pak.
Ya udah, cuma segitu yang bisa saya kerjakan. Saya tanya, itu yang punya niat mau mengerjakan PR itu siapa? Belum tahu mahasiswa. Saya bilang, itu dirimu yang sebenarnya, kesadaranmu. Nah, yang bisikin kamu tadi, udah tidur lagi, matikan alarm, siapa? Saya, Pak. Nah, itu setan. Begitu saya, karena ini lingkungan akademis, kan harus bukti. Akhirnya mereka, oh setan tuh saya, Pak. Kamu. Takut lagi sekarang. Enggak, Pak, kalau begitu. Ya, pada berani. Akhirnya sekelas kan, setan ketemu setan. Ya sama, kalian juga yang ketawa paling kencang dulu waktu haji kan? Iya. Ambil batu waktu di Musdalifah. Ini paling kencang ketawanya tuh. Pasti ambil batunya paling nafsu. Iya. Semalam di Musdalifah tugasnya disuruh ngambil kerikil, kamu cari batu yang gede. Karena kamu pikir dengan lebih besarnya batu yang mau dilempar, maka setan akan lebih cepat kan matinya, begitu? Iya. Masih ingat gak dulu tempat lempar jumroh? Itu kan kayak sumur. Tadi pagi tuh ada yang share, ya, Mekah dari waktu ke waktu, tuh bagus tuh di grup. Itu kan kayak sumur, di tengahnya ada simbol. Ya itu, cuman simbol aja. Katanya itu setan. Kan itu yang dilemparin kita waktu umroh, waktu haji. Saking nafsunya kan yang sebelah sini ngelempar, puk, gitu. Ya bukan kena ke setan, kena yang sebelah sana. Nyolot nggak sebelah sana? Ya nyolot juga, diambil lebih gede lagi, puk, gitu kan, gitu. Akhirnya kan siapa yang sedang lempar-lemparan? Susah sekali cari setan. Iya, setan sedang lempar jumroh. Itu karena tidak mengerti. Karena tidak mengerti. Itu simbolik, ya, lalu dipahami seakan-akan itu sebenarnya. Tidak bisa membedakan mana umpama, mana sebenarnya. Kan orang yang tidak bisa membedakan mana umpama, mana sebenarnya, itu harus diselidiki kan sebetulnya kesehatan jiwanya. Kalau ada orang bahagia, ya, bahagia, baru membayangkan uang banyak, itu kan harus diselidiki kesehatan jiwanya. Seumpamanya saya tadi nanti punya uang 2 miliar, saya mau bagikan 1 miliar, yang 1 miliar saya tabung, biar saya nggak usah kerja lagi. Jika perlu saya habiskan 2 miliar, gak apa-apa, saya ngelamun lagi. Itu kan? Maka di Quran tuh banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan wa yadribullahul amsalan linnas. Aku berbicara kepada kamu itu hati-hati dengan perumpamaan. Kepada siapa Allah berbicara perumpamaan? Kepada yang tidak tahu. Tapi kepada mereka yang tahu tidak bicara perumpamaan, bicara nyata senyata-nyatanya. Jadi sekarang saya mau tanya, mau perumpamaan terus atau mau nyata? Itu, cari orang yang bisa membimbing kita ke dimensi yang nyata. Jangan belajar sesuatu terus-menerus perumpamaan. Paham sampai sini? Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi, siapa saja kelompok manusia yang tidak bisa ditolong? Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, sekarang kelompok mana yang bisa ditolong? Yang bisa ditolong hanya mereka yang tidak tahu, tapi tahu kalau dia tidak tahu. Itu saja. Paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang pakai Quran sedikit biar kelihatan ngajinya. Kelihatan dari belakang. Kita bicara agak cepat sedikit. Nah, siapakah orang yang tidak tahu itu?
Ini yang dimaksud orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Siapa mereka itu sebetulnya? Baik, kita lihat ayat ini. Maaf ya kalau terjemahannya saya betulkan supaya lebih cocok dengan bahasa Arabnya. Innal ladzina kafaru. Apa terjemahannya? Sesungguhnya orang kafir. Berarti nggak diterjemahkan. Itu terjemahan yang keliru. Kalau terjemahkan semuanya supaya nggak salah. Kalau ini tidak diterjemahkan, sesungguhnya orang-orang kafir, di otak kita sudah ada kafir itu orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kan kita jadi ngomongin orang, bukan ngomongin diri sendiri. Kan ini ngaji mau nolong diri sendiri. Kalau mau nolong diri sendiri berarti ngajinya ke dalam, bukan keluar. Paham sampai sini? Jadi terjemahnya bagaimana terjemahnya? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Tertutup apanya? Ya segalanya. Tertutup pemikirannya, tertutup mata kalbunya, tertutup terhadap kritik, tertutup. Karena orang-orang yang model kayak gini ya, pasti orang yang menganggap dirinya itu sudah selesai, menganggap dirinya sudah sempurna, udah nggak mau belajar lagi. Ini orang yang berbahaya. Bahaya nggak? Bahaya. Makanya orang yang semacam ini, kata Quran, A'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan berubah menjadi orang yang beriman. Berarti orang ini sudah beriman belum? Sudah beriman belum? Iya belum, namanya juga masih tertutup. Tetapi orang ini sudah mengaku seakan-akan dirinya sudah beriman. Kan mengimankan orang yang belum iman gampang. Tapi mengimankan orang yang sudah merasa dirinya beriman, itu yang sulit. Jadi siapa yang tidak bisa ditolong? Siapa yang tidak bisa ditolong? Orang yang belum beriman, tetapi sudah merasa dirinya beriman. Padahal masih tertutup. Susah ditolong. Tapi orang yang sadar, jangan-jangan saya masih tertutup. Oh, ternyata iman itu ada awalnya. Oh, ternyata Nabi Musa waktu mau beriman, itu ada awalnya. Kan Musa minta melihat Tuhan. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf 143. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke dalam dirimu, lihatlah ke dalam bukitmu, lihatlah ke dalam gunungmu. Ini sudah dibahas kesempatan yang lalu, gak saya ulang lagi. Lihatlah ke puncak kesadaran tertinggimu. Maka kemudian Allah menampakkan diri di situ. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tajali. Apa yang terjadi? Gunungnya hancur luluh dan Musanya jatuh pingsan, mengalami fana billah. Disitulah Musa mengalami kalimat la ilaha illallah. Setelah Musa mengalami pengalaman itu, apa yang dikatakan Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, sungguh aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Jadi para nabi, para rasul mengajarkan iman itu ada awalnya. Gak kayak kalian. Dari kecil diajarkan oleh orang tuamu. Nanti kalau di sekolah ya ditanya guru agama, agamamu apa? Bilang aja nak, Islam. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Lah bapakmu. Kalau sudah mengaku beragama Islam, berikutnya apa? Ayo jawab. Kan kalian mengaku sebagai orang yang beriman. Betul nggak? Nah yang di luar Islam disebutnya non muslim kan? Dianggap olehmu tidak beriman. Kan begitu pelajarannya. Sembrono.
Jadi pertama kali yang ajarkan kalian tuh agamanya apa siapa? Bapakmu. Terus diresmikan agamamu Islam oleh siapa? Oleh Pak RT. Lah iya kan waktu bikin KTP. Punten, alamat di mana? Jenengan teh saha? Betul enggak? Tanggal lahir, tanggal sabaraha. Kan gitu. Pekerjaan naon? Punten, agamanya apa? Islam Pak RT. Kan gitu. Resmi. Ditulis tadi KTP. Apakah itu diakui Allah? Yo, pernah nggak nanya gitu? Enggak. Kenapa enggak? Kalau kita tidak pernah bertanya, berarti kita tidak layak menjadi manusia yang dapat ditolong. Nah, yang sadar, kemudian cari-cari, nih para nabi, para rasul, kapan mulai Islamnya ya? Akan ketemu ayatnya. Makanya di Quran kemudian Allah mengatakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Di mana itu? Itu diabadikan di Quran surat Al-An'am 162, 163. Siapa yang menyatakan ini awal Islamku? Siapa itu? Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan kalimat itu? Tepat setelah beliau mencari jati dirinya. Ketika bertemu dengan jati dirinya, bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Selanjutnya apa? Nabi Ibrahim mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu kalimat yang terlontar dari mulutnya Ibrahim tepat setelah beliau mengalami pengalaman untuk bertemu dengan jati dirinya. Jadi nggak sembarang orang mengawali Islam, ada latar belakangnya. Orang mengawali iman juga ada latar belakangnya, ada pengalaman spiritualnya. Pertanyaan saya, kalian mengawali Islamnya kapan? Kalian mengawali imannya kapan? Itu aja pertanyaan dari saya. Kalau sadar, loh, jangan-jangan saya belum mengawali Islam. Loh, jangan-jangan saya belum mengawali iman seperti yang diajarkan Quran, yang dialami para nabi, para rasul. Maka ketika di sini ada kegelisahan, kalian layak untuk ditolong. Yang tidak gelisah pasti mengatakan dirinya sudah selesai, bukan? Dan orang yang macam itu gak layak untuk ditolong. Paham ayat ini? Ayo ulangi lagi. Sekarang bacanya gini. Tadi bacanya gimana? Sesungguhnya orang kafir sama saja dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan beriman. Apa yang selama ini kita lakukan? Ini ditujukan pada orang lain. Wah, dia mau dikasih ceramah juga percuma, gitu kan? Tidak akan beriman, kafir, gitu. Emang kalian kalau udah dikasih ceramah jadi beriman gitu? Sekarang coba bacanya gini. Ini teknik baca nih, diajarkan sama saya. Sesungguhnya saya sama saja bagi saya dikasih ceramah atau tidak dikasih ceramah, saya tidak akan terbuka. Karena iman itu kata Nabi adalah terbuka. Al iman tasdikun bil qalbi. Iman itu terbukanya mata qalbi. Ulangi, ayo tunjuknya gini. Sesungguhnya saya sama saja bagi saya dikasih ceramah
atau tidak dikasih ceramah, saya tidak akan terbuka. Apa artinya? Karena ceramah tidak akan bisa membuka orang yang tertutup penglihatan kolbunya. Kalian membuka pintu, ceramah atau buka pintu? Berdiri depan pintu. Wahai pintu. Gitu. Atau jika pintunya ceramahi terus. Ya. Wahai pintu, buka, gitu. Pintu akan terbuka dengan ceramah. Karena pintu baru dibuka kalau ada kuncinya. Kalau tahu cara menggunakan kuncinya. Setelah jetrek dibuka kuncinya baru terbuka. Kan cara buka pintu dengan ceramah, tidak dengan ceramah, betul? Sama, pintu rumah kita tidak akan bisa dibuka dengan ceramah. Pintu kolbu kita pun gak bisa dibuka dengan ceramah. Terus saja kalian ikut ceramah, tidak akan terbuka. Nah, orang yang tidak terbuka, belum terbuka, tetapi mengatakan dirinya seakan-akan sudah tahu, akan berbahaya, karena dia akan masuk ke ayat selanjutnya. Apa? Khatamallahu ala qulubihim, gitu. Wa ala sam'ihim, wa ala absarihim, gishawatu, walahum azabun adim. Lihat saya semuanya. Orang yang merasa dirinya sudah iman, padahal belum. Orang merasa dirinya sudah tahu, padahal belum. Cuman mengklaim dirinya sudah tahu. Mohon maaf. Terkunci nggak kolbunya? Terkunci. Terkunci nggak pendengarannya? Terkunci. Nggak mungkin datang di tempat ini seperti kalian. Nggak mungkin. Apalagi yang harus saya dengar, saya sudah tahu semua. Apalagi yang harus saya lihat, saya sudah lihat semua. Kan seakan begitu. Padahal dia baru lihat tulisan air. Belum lihat airnya. Padahal dia baru lihat tulisan Allah. Belum lihat Allahnya. Dia baru lihat tulisan malaikat, belum lihat malaikatnya kok. Kalau setan kelihatan terus kayaknya. Itu enggak? Kan setiap lihat cermin pasti ketemu kan? Coba pahami kalimat ini. Sederhana kan? Ini ngajinya ke sini, jangan keluar. Stop. Ngaji keluar. Ini ngajinya ke sini. Sesungguhnya saya sama saja bagi saya, dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, saya tidak akan terbuka. Berarti untuk membuka ketertutupan saya, gak bisa dengan ceramah. Disitulah pentingnya ketemu seorang guru yang bisa mengajarkan bagaimana cara untuk membuka. Harus ada lakunya. Laku itu berarti tindakan dong. Paham? Nah, mereka-mereka yang mengklaim dirinya seakan-akan sudah terbuka padahal belum. Mengklaim dirinya sudah beriman padahal belum. Mengklaim dirinya sudah tahu padahal belum. Dia sedang mengunci, pertama, kolbunya. Dua, dia sedang mengunci pendengarannya. Yang ketiga, dia sedang mengunci penglihatannya. Itu yang disebut dengan azab. Itu azab yang paling besar. Dan siapa yang ngasih azab itu? Siapa? Ya kamu sendiri. Ini penting nih, saya buka rahasianya sedikit. Karena kalau ada azabun azim, Allah yang azab. Masa iya? Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang, mengazab hambanya sendiri. Gimana sih kamu ngajinya? Kamu motongin bawang di dapur aja, ngelamun, kemudian teriris. Sel-sel tubuhmu yang terkoyak oleh pisau di dapur itu dibereskan oleh Allah. Ada nggak Allah di telunjukmu? Allah itu tidak pernah tidak menempati satu ruang pun di semesta ini. Tidak ada satu tempat di semesta ini yang tidak ada kehadirannya. Di telunjukmu yang sakit itu, dia hadir. Siapa yang membereskan lukamu itu sampai bagus lagi, sampai tidak berbekas lagi? Siapa?
Siapa kalau bukan kehadirannya? Masih mencari-cari kemana-mana? Subhanallah. Makanya orang bodoh mencari Tuhan, tapi orang yang sadar, yang berakal, menyadari Tuhan bersamanya. Memang Tuhan batu ali, cari-cari. Ini saya ingin meluruskan ayat ini, karena begitu kata-kata walahum azabun adim, wah itu tuh orang-orang kafir yang berbeda keyakinan dengan kita akan diazab oleh Allah. Buktinya mereka ekonominya lebih bagus, kehidupan mereka lebih bagus. Kamu aja yang suka bilang azab-azab, minta sumbangan terus. Supaya sadar. Agak kenceng ya, hari ini saya kenceng, makanya bajunya juga berwarna merah. Jadi baju saya itu nggak tahu, pokoknya saya kalau ngambil baju itu cocok dengan judul. Jadi kalau udah bajunya merah itu judulnya merah pasti. Karena saya juga nggak pernah milih-milih baju, pokoknya ngambil aja, maunya itu hari ini. Ketemunya baju ini, baju Bali ini. Baju lama udah nggak kepake. Pokoknya hari ini saya pengen pakai baju warna merah. Tapi nggak marah. Lanjut? Oke. Seru nggak ini? Mulai seru ya. Masuk, nih lebih seru lagi. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal mereka sungguh bukan orang yang beriman. Karena apa? Dia tuh nggak tahu Allah, nggak tahu akhirat. Paling juga kalau yang dia jelaskan kan penjelasan tentang Allah. Emang penjelasan tentang Allah gitu? Emang penjelasan tentang akhirat gitu? Saya tanya, akhirat itu sekarang atau nanti? Tar dulu, sekarang apa nanti? Kan selama ini bilang akhirat itu nanti. Lah kalau akhirat nanti gimana mengimaninya? Ngeri. Nanti kamu bakal kaya, kata Mbah Dukun. Udah ada nggak kekayaannya? Belum. Rumah mewahnya? Mobil? Nanti. Percaya nggak? Hanya orang gila yang percaya pada yang belum terjadi, seakan-akan itu sudah kejadian. Itu orang yang terjebak oleh halusinasinya sendiri. Nih saya lihat, kalau saya bikin lingkaran di sini, bikin lingkaran sempurna, ketemu nggak titik awal dengan titik akhir? Ketemu? Kan Allah tuh bilang huwal awalu wal akhir. Aku yang awal, aku yang akhir. Coba kalau awal bertemu dengan akhir, ada awalnya? Gak ada. Ada akhirnya? Gak ada. Gitu aja kok pusing. Ada tuh ya. Waktu dulu saya di pesantren, kan ayatnya huwal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Itu ayatnya begitu. Saya tanya guru ngaji saya, kalau dia yang awal, dia yang akhir, berarti dia ada awalnya dong. Berarti dia juga ada akhirnya. Nah, Nabi Muhammad cerdas sekali membuat pengertian ini dalam laku tawaf. Makanya tawaf itu mulai dari Hajar Aswad, bikin lingkaran sempurna, pertahankan jari-jari, ketemu di Hajar Aswad. Persis seperti kalian dulu di SD belajar membuat lingkaran. Pakunya ditancap, yang pensilnya diputar. Kalau tidak tisoledat,
Nah, itu soledad nih. Apa bahasa Indonesianya? Kalau tidak terpeleset, itu akan ketemu titik awal dan titik akhir. Begitu ketemu titik awal titik akhir, jadi lingkaran sempurna. Disebutnya mandala. Begitu sudah ketemu mandala, bingung kalian, dari mana saya tadi mulainya? Awal dan akhir ketemu, jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu yang namanya keabadian. Itu ngaji itu begitu. Paham? Pelan-pelan nih ngajinya, kecepatannya 5 km per jam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan Allah mengatakan, banyak manusia yang mengatakan saya beriman pada Allah, padahal enggak tahu Allah. Dan mengatakan saya beriman pada hari akhirat. Enggak tahu akhirat. Padahal akhirat itu dari kata akhir. Akhir pakai tak marbutoh. Akhirat. Kan disebutnya terminal terakhir. Terminal kita yang awal Allah, innalillah. Terminal terakhir kita juga Allah. Awalnya Allah, akhirnya Allah. Jadi apa itu akhirat? Ya Allah. Gitu aja susah. Paham sampai sini? Oke. Baru paham, kalian juga belum mengalami. Kebanyakan. Jadi nggak apa-apa, paham sedikit aja, bagus. Makanya kalau ditanya sama saya, paham tidak? Lumayan. Bingung saya. Paham tidak? Insya Allah. Tambah bingung saya. Makanya kalau paham itu, paham atau tidak gitu aja. Paham apa tidak? Itu. Kalau paham bilang paham, kalau tidak bilang tidak, minta diulang. Gitu yang benar ngaji. Insya Allah. Gak jelas. Karena paham itu bukan urusan Allah. Paham itu urusan Anda. Mau paham apa tidak? Itu masalahnya. Paham aja harus. Kata Allah, saya lagi. Oke, perhatikan saya. Banyak gak manusia yang mengaku sudah beriman pada Allah, padahal nggak tahu Allah? Banyak gak manusia yang menyatakan beriman pada akhirat, padahal nggak tahu akhirat? Karena akhiratnya juga nanti katanya. Kumaha. Padahal iman itu harus dialami kan? Makanya para leluhur kita, para bijak, para suci mengatakan, malam yazuk lam yarib, yang gak ngalamin, yang gak akan paham. Kalau gak paham, yang gak iman. Oke? Nah, lanjut dulu sedikit lagi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka, siapa mereka? Yang tadi tuh, ya, yang masih tertutup, tapi ngaku beriman. Nah, orang-orang yang macam begini nih, ditolongnya susah. Kenapa? Karena mereka ini sedang menipu Allah. Yang kedua, dia sedang menipu orang yang beriman. Tertipu nggak orang beriman? Kalau orang berimannya sama dengan dia, cuma ngaku beriman, tertipu. Tapi kalau dia imannya benar dan sudah mengalami, nggak akan tertipu. Nah, ini bahayanya orang yang tidak beriman menipu orang yang tidak beriman. Orang yang beriman sungguhan gak akan tertipu. Ini saya punya cerita bagus.